Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya sehat-sehat semua, bukan? Bagaimana, apakah hari ini kalian sudah membantu orang tua? Kalian memang anak-anak yang hebat ya, selalu membantu orang tuanya di rumah. Baiklah anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu alat pernapasan hewan. Anak-anak perlu kalian ketahui bahwa semua makhluk hidup bernapas, menghirup oksigen, dan mengeluarkan karbon dioksida. Manusia dan hewan sama anak-anak ya. Kemudian untuk hewan yang pertama yaitu adalah cacing tanah. Kita akan belajar tentang alat pernafasan cacing tanah. Cacing tanah bernapas melalui permukaan kulit, sehingga kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen. Yang kedua adalah serangga anak-anak. Alat pernapasan serangga berupa trakea. Udara masuk ke pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga melalui spirakel. Selanjutnya adalah ikan. Ikan bernapas dengan insang. Insang ini adalah lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab terletak di belakang rongga mulut. Coba kalau mama kalian membeli ikan dan kemudian membersihkannya, coba tanyalah ke mama ya. Yang mana insangnya? Pasti mama kalian sudah tahu. Anak-anak, pernahkah kalian melihat bahwa ketika berenang, ikan selalu membuka dan menutup mulutnya saat di dalam air? Ini adalah proses kerja pernapasan ikan anak-anak, yaitu cara kerjanya adalah saat insang menutup, ini insangnya menutup, maka mulutnya terbuka sehingga air terisap masuk. Ketika mulutnya menutup, maka insangnya terbuka dan air keluar melewati insang. Nah, itulah ya, kenapa ikan selalu membuka dan menutup mulutnya saat di dalam air. Kemudian adalah hewan amfibi. Apakah hewan amfibi anak-anak? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Salah satu hewan amfibi adalah katak. Masihkah kalian ingat tentang metamorfosis katak? Apa saja anak-anak? Ya, pinter. Metamorfosis katak adalah telur, berudu atau cebong, kemudian menjadi katak muda, kemudian menjadi katak dewasa. Saat masih menjadi berudu atau kecebong inilah, maka bernapas dengan insang. Kemudian ketika sudah menjadi katak dewasa, bernapas dengan paru-paru dan kulit. Permukaan kulit katak yang selalu basah inilah memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kemudian reptil anak-anak, yang termasuk reptil adalah ular, kadak, cecak, buaya, biawak. Tentu kalian sudah mengenal hewan-hewan seperti ini ya. Reptil ini bernapas dengan paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Bagi reptil yang hidup di air, seperti buaya, maka lubang hidungnya ditutup selama menyelam, sehingga air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian burung, anak-anak. Burung bernapas dengan paru-paru. Saat tidak terbang, maka burung menghidup udara sebanyak-banyaknya. Akan tetapi saat terbang anak-anak, burung tidak menghirup udara. Bagaimana? Udara dihembuskan dari kantong udara. Ini bisa kalian lihat gambarnya, kantong udaranya ya. Apakah fungsi kantong udara ini? Adalah tempat menyimpan udara. Jadi ketika dia terbang, dia akan memanfaatkan kantong udara ini untuk bernapas. Yang kedua, kantong udara fungsinya adalah membantu burung saat terbang tadi ya, memperkeras suara dan membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar. Kemudian adalah mamalia, anak-anak. Hewan mamalia adalah hewan menyusui.
Ada mamalia darat, ada mamalia air. Mamalia darat adalah kambing, sapi, kerbau, kuda, hewan yang sering kalian temui sehari-hari di rumah. Mamalia darat bernapas dengan paru-paru. Alat pernapasannya terdiri dari pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Ini adalah salah satu contoh hewan mamalia darat, kuda ya anak-anak ya. Kemudian mamalia air adalah paus, duyung, dan lumba-lumba. Mamalia air bernapas dengan paru-paru anak-anak sama. Hanya bedanya kalau mamalia air hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat menyelam, katup akan tertutup dan ketika muncul di permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, begitulah anak-anak untuk pertemuan kita hari ini tentang alat pernapasan hewan. Kalian nanti akan berlatih mengerjakan soal dan sering-seringlah atau rajin-rajinlah membaca buku. Selamat belajar anak-anak.